Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Baqarah ayat ke-188. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamuna. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil atau buruk. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Baiklah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 188 ini tentu terbagi ke dalam beberapa jumlah atau kalimat yang memudahkan kita memahami penjelasan berikut itu. Maka bisa kita sampaikan yang pertama, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil atau kotor atau jahat. Maka di sini kita bisa sampaikan diawali dari wala ta'kulu, ya, dan janganlah kamu memakan, ya, kamu sekalian memakan. Wa di sini adalah wawu istinafiyah, ya. Tentu ini menunjukkan sebuah awalan kalimat baru. Sedangkan la ta'kulu, ya, tentu ini adalah la nahiyah, dan juga ta'kulu yang merupakan fi'il mudhari yang majzum karena didahului oleh la nahiyah, ya, karena la nahiyah itu menjazmkan, kita mengenalnya sebagai fi'il nahyi, ya, dan tentu saja di sini ta'kulu yang merupakan fi'il mudhari dengan tanda di sini ada huruf mudharaah berupa ta di sana, dia majzum karena didahului oleh la nahiyah atau la yang menunjukkan larangan, maka wala ta'kulu, dan janganlah kamu memakan, ya. Sekali lagi, ta'kulu merupakan fi'il mudhari kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung, dia majzum, tanda jazmnya adalah hadfun nun. Kenapa? Karena termasuk dalam af'alul khamsah, fi'il yang 5 yang ketika dalam keadaan majzum tanda jazmnya adalah hadfun nun dengan dihilangkannya nun di sana, dan wawu jamak di sini menunjukkan sebagai fa'il, pelakunya adalah jamak atau banyak, ya. Tentu kita bisa mengetahui isim domir yang terkait di sana sebagai fa'il, bisa diketahui bagaimana ta'kulu, ya, yang awalnya ta'kuluna yang kemudian majzum menjadi ta'kulu, kita bisa mengetahuinya setelah kita mentasrif, ya, terutama kita awalnya adalah mentasrif secara istilahi maupun kemudian secara lughawi untuk mendapatkan kata yang tepat yang bisa dipergunakan di ayat ini. Maka secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya, ya, kita katakan akala ya'kulu aklan, akilun ma'kulun, kul la takul, ya. Di sini tentu kita sekali lagi bisa mentasrif secara lughawi juga terkait dengan fa'il atau pelakunya di sini. Maka dari huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu, ya. Tentu kita tasrifnya ya'kulu ya'kulani ya'kuluna, ta'kulu ta'kulani ya'kulna, ta'kulu ta'kulani ta'kuluna, ta'kulina ta'kulani ta'kulna, akulu nakulu, ya. Itu awalnya di sini
ketika dalam keadaan marfu tanda rafa'nya adalah thubutun nun, maka ketika dalam keadaan majzum maka yang awalnya ta'kuluna menjadi la ta'kulu. Ya, seperti itu pembahasannya. Berikutnya adalah amwalakum, harta kamu semua ya, harta kamu semuanya. Tentu di sini merupakan maf'ul bih, sehingga kenapa amwala ya, amwala merupakan isim yang mansub karena dia sebagai maf'ul bih atau objek. Dan kita juga paham bahwa ketika isim itu merupakan jamak taksir, maka ketika mansub ya ataupun dalam keadaan mufrad, maka kita bisa ketahui ya baik mufrad maupun jamak taksir, maka ketika mansub tanda nasabnya adalah fathah di bagian akhirnya, sedangkan kaf dengan mim yang menunjukkan jamak ini sebagai mudhofun ilaih karena amwalakum merupakan susunan idhofah, yakni terdiri dari mudhof amwala yang merupakan maf'ul bih, sedangkan mudhofun ilaihnya adalah kum, kaf dengan mim yang menunjukkan jamak, tentu fi mahalli jar, mahalnya adalah jar karena dia sebagai mudhofun ilaih. Harta kamu semua. Berikutnya adalah bainakum, di antara kamu semua. Baina tentu kita ingat ini merupakan dzaraf ya. Di antara tentu di sini di antara kalian semua ini mengandung kata keterangan ya. Kita bisa memperkirakan apakah ini kata keterangan tempat atau waktu ya. Baina di antara tentu berkaitan dengan dzaraf kata keterangan, yang dimaksud tentu kata keterangan tempat ya, di antara kamu ya, di antara kamu. Tentu dzaraf muta'alliq ya, memiliki keterkaitan makna ya. Ini kan kita sedang berbicara jika syibhul jumlah, apakah susunan jar majrur, apakah dia merupakan dzaraf baik dzaraf zaman maupun dzaraf makan, maka tentu muta'alliq dia memiliki keterkaitan makna. Dalam hal ini adalah hal keadaan yang tidak dimunculkan, yang berkaitan keadaannya siapa? Keadaan dari amwalakum, keadaan dari harta ya, harta di antara kamu sekalian. Bil batili, bil batili dengan jalan batil atau buruk atau jahat atau apapun yang berkesan negatif ya. Batil itu sebuah keburukan atau kebatilan atau kejahatan ya, boleh terjemah bebasnya seperti itu. Tentu ini merupakan susunan jar majrur. Syibhul jumlah juga terdiri dari huruf jar bi dan juga isim yang majrur karena didahului oleh huruf jar, sehingga harokat akhirnya adalah kasroh, dibaca batili. Tentu ini juga muta'alliq memiliki keterkaitan makna ya, dalam hal ini dengan fiilnya adalah ta'kulu, la ta'kulu. Berikutnya adalah watudlu biha ilal hukami, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim ya. Watudlu, dan janganlah kamu membawa. Wa di sini adalah wawu atof. Sejatinya tudlu tentu dia maktuf. Maktufnya ala la ta'kulu, sehingga tudlu juga mengikuti apa yang diikuti ya. Ketika yang diikuti dalam keadaan majzum karena diawali oleh amil jazm, dalam hal ini adalah nahya, maka tudlu juga merupakan fiil mudhari yang majzum ya, yang majzum karena dia mengikuti. Jadi meskipun tertulis tudlu kamu membawa, maka di sini dalam kurung janganlah ya, karena dia mengikuti juga, sehingga karena dia tabi, dia ngikut terhadap ta'kulu, maka tudlu juga ikut majzum ya. Tentu tanda jazmnya adalah hasfun nun dengan dihilangkannya nun di sana
Ya, kalau kita perhatikan sekilas tentu tudlu merupakan fi'il mudhari yang majzum. Kita bisa mentasrifnya secara istilahi dan secara lughawi ya. Secara istilahi ini juga cukup unik karena memang mengandung huruf ailat ya. Jadi fi'ilnya fi'il mu'tal. Jadi mengandung huruf yang berpenyakit sehingga polanya agak unik ya. Di sini dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya adalah yudli, idlaan, mudlin, mudlan, adli, la tudli. Ya, tentu di sini tudlu terlihat bahwa ini tentu berkaitan dengan fa'ilnya di sini adalah antum ya, sebagaimana tadi juga sudah disampaikan yang menjadi ma'tuf alaihnya. Jadi huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu ya. Tadi di sini tudlu awalnya tudluna ya, kemudian karena dia majzum maka tanda jazmnya hadfun nun dengan dihilangkannya nun di sana menjadi tudlu. Berikutnya adalah biha. Biha dengannya. Maksudnya di sini adalah dengan urusan harta itu ya. Urusan harta itu. Nah, tentu di sini biha merupakan susunan jar majrur terdiri dari bih yang merupakan huruf jar dan alha yang merupakan isim yang majrur fi mahali jar ya, karena mahalnya jar di sini isim domir yang tentu saja merupakan susunan jar majrur ini muta'alliq, memiliki keterkaitan makna dengan fi'il sebelumnya yakni tudlu ya. Jadi jangan membawa dengannya urusan harta itu ya apa ilal hukami, kepada hakim. Ilal hukami, kepada hakim. Tentu ini adalah susunan jar majrur juga terdiri dari ila yang merupakan huruf jar dan al-hukami merupakan isim yang majrur karena didahului oleh ila sehingga harokat akhirnya adalah kasroh ya, ala kasroh. Tentu ya susunan jar majrur ini sama, dia memiliki keterkaitan makna dengan fi'il sebelumnya ya. Jadi jangan membawa urusan itu kepada hakim. Berikutnya, jumlah berikutnya adalah litakulu fariqom min amwalin nasi bil ithmi, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan berbuat dosa. Jadi nah ini membawa kepada hakim ya, intinya supaya kamu mencari celah agar dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan berbuat dosa. Apapun sekarang bisa dilakukan. Bagaimana kita memahami satu persatu? Awalnya adalah litakulu ya, supaya kamu dapat memakan. Ya, sebelumnya kita juga pernah membahas ya, ini bukan huruf jar ya. Litakulu ini lamnya adalah lam amr, kata kerja lam ini litakulu supaya kamu dapat ya. Ini bukan lam amr tapi di sini ulama menyebutnya sebagai lam taklil ya. Lamnya adalah lam taklil, ini merupakan sebagai sebuah sebab ya, sebab atau tujuan atau apapun ya, sebagai tujuan atau taklil di sini. Supaya apa ya? Supaya tujuan di sini supaya takulu, supaya kamu dapat memakan ya. Di sini lamnya sekali lagi lam taklil, sedangkan takulu merupakan fi'il mudhari yang mansub ya, yang mansub karena tadi diawali oleh lam taklil itu ya, lam taklil itu, dan alamat atau tanda nasabnya adalah hadfun nun ya, dengan dihilangkannya nun di sana sebab dia merupakan sama seperti sebelumnya, dia af'alul khamsah, fi'il yang 5 yang ketika dalam keadaan mansub tanda nasabnya adalah hadfun nun, dihilangkannya nun di sana, dan tentu saja wawu di sini sebagai fa'il ya yang menunjukkan jamak ya.
litakulu, supaya kamu dapat memakan. Berikutnya adalah fariqon, sebagian ya. Fariqon ini merupakan maf'ul bi, sebagian ya. Ini merupakan maf'ul bi, tentu dia mansubatul asma, tanda nasabnya adalah fathah, harokat fathah di sana. Ya, fariqon apa? Di sini dilanjutkan min amwalin nasi, dari harta benda orang lain ya. Jadi min amwali ya, min ini merupakan huruf jar, amwalin nasi ini merupakan susunan idhofah, terdiri dari amwali mudhof dan an-nasi mudhofun ilai. Amwali sebagai mudhof, kenapa harokat akhirnya adalah kasroh? Karena dia adalah isim yang majrur, wajib majrur karena majrur karena didahului oleh min. Sedangkan an-nasi, kenapa dia harokat akhirnya adalah kasroh? Dia tentu merupakan isim yang majrur karena sebagai mudhofun ilai. Min amwalin nasi, dari harta orang lain. Bil ismi, bil ismi artinya dengan dosa, artinya dengan jalan berbuat dosa. Ini merupakan susunan jar majrur, terdiri dari bi yang merupakan huruf jar dan al-ismi yang merupakan isim yang majrur karena didahului oleh bi, dan tentu saja ini muta'alik, memiliki keterkaitan makna sebagaimana tadi amwalin nasi ya. Min amwalin nasi dia berkaitan makna dengan fariqon, maka bil ismi tentu susunan jar majrur muta'alik memiliki keterkaitan makna dengan apa? Dengan takulu ya, litakulu. Jadi memakan dengan jalan berbuat dosa. Dan yang terakhir adalah wa antum ta'lamuna, padahal kamu mengetahui. Kenapa ini diterjemahkan padahal? Karena kita tahu wa antum, wanya adalah wawu haliyah, wawu yang menunjukkan jumlah, ini adalah menunjukkan sebuah keadaan. Antum tentu ini adalah isim domir, domir di situ domirnya munfasil, dan dia merupakan isim yang ma'rifat jatuh di awal kalimat, maka kita menyatakan bahwa ini adalah mubtada ya. Antum kalian semua, wa antum padahal kamu semua ya. Sekali lagi antum sebagai mubtada. Lalu kita paham kalau ada mubtada tentu ada khobarnya ya. Khobarnya adalah dalam bentuk jumlah fi'il fa'il ya. Ta'lamuna, ta'lamuna tentu merupakan fi'il mudhari, kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung ya. Terlihat di sini ada huruf mudhara'ah berupa ta, dan dia marfu, tanda rofa'nya adalah thubutun nun. Kenapa? Karena dia af'alul khamsah. Wawu di sana menunjukkan jamak ya. Wawu jamak ini tentu fa'il atau pelakunya jamak, tentu ini ya selaras dengan mubtada'nya yang antum menunjukkan jamak. Ya, dan tentu saja sekali lagi ta'lamuna merupakan jumlah sebagai khobar mubtada'nya yang antum tadi, dan jumlah ismiyah ini sebagai jumlah ismiyah haliyah menunjukkan sebuah keadaan. Ta'lamuna merupakan fi'il mudhari. Kita bisa mentasrif secara istilahi dan secara lugawi. Secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahiya dari alima ya'lamu ilman, alimun ma'lumun, i'lam la ta'lam. Dan kita juga bisa mentasrif secara lugawi ya, dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu ya. Maka ya'lamu ya'lamani ya'lamuna, ta'lamu ta'lamani ya'lamna, ta'lamu ta'lamani ta'lamuna, ta'lamina ta'lamani ta'lamna, a'lamu na'lamu ta'lamuna merupakan fi'il mudhari
yang diawali huruf mudharaah berupa ta dengan wawu yang menunjukkan jamak sebagai fa'il ini, ya tentu berkaitan dalam hal ini kita menyatakan fa'ilnya adalah antum, ya. Dan secara sekilas bisa kita ringkas bahwa wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, kotor atau jahat. Wa tudlu biha ilal hukami, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, ya, supaya litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan berbuat dosa. Wa antum ta'lamuna, padahal kamu mengetahui apa? Bahwa itu dosa dan tidak boleh dilakukan. Semoga kita dijaga oleh Allah untuk memakan harta yang bersih, halal, dan dengan cara yang baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.